Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebut saja dengan Mr. X. Kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang dasar-dasar bahasa Korea. Saya tekankan pembelajaran ini hanya untuk pemula, dan bagi yang merasa sudah senior atau sudah mahir, mohon untuk di-skip saja. Karena saya di sini juga masih belajar dan saya ingin mengajarkan kepada teman-teman sedikit dari ilmu saya, siapa tahu dapat bermanfaat baik untuk menghadapi ujian EBS topik ataupun untuk apapun itu. Baik, pertama-tama urutan belajar dalam berbahasa Korea adalah 1. Belajar huruf. Belajar huruf ada tahapan-tahapannya. Untuk yang pertama, A. Belajar huruf vokal, B. Belajar huruf konsonan, dan C. Belajar menulis, lalu D. Belajar membaca. Untuk tahapan kedua adalah belajar tentang angka. Angka dibagi menjadi 2. Yang pertama kasino dan ada angka asli. Dan C. Pembelajaran tentang nominal uang. Lalu belajar tentang waktu yang meliputi jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Setelah itu menghafal kosakata. Nah, ini bagian yang paling sulit untuk para pemula, karena dalam menghafal kosakata ini butuh konsisten dan butuh konsekuensi yang tingkat, konsentrasi yang sangat tinggi. Dan 5, belajar mengartikan. Mengartikan dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama harus paham dengan logika dan mengolah kata, tahu kata sambung. Lalu yang keenam ada pendengaran. Yang ketujuh ada skripsi. Nah, skripsi di sini adalah merangkum dari bab 1 sampai bab 60 menjadi bahasa Indonesia, dan nanti dalam bahasa Indonesia itu akan ada pertanyaan dari saya yang harus bisa dijawab dengan cepat. Jadi kesimpulannya, jika dalam pembelajaran ini dari bab 1 sampai bab 60 lancar dalam mengikuti pembelajaran, maka seharusnya dalam mengerjakan skripsi ini akan tidak ada masalah. Dan sebaliknya, jika dalam pembelajaran siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran, maka dalam mengerjakan skripsi ini pasti akan ada hambatan. Oleh karena itu disarankan bagi semua siswa yang ingin belajar, mohon belajar dengan giat, teguh, dan rajin. Yang terakhir adalah simulasi ujian. Nanti akan ada soal-soal terbaru yang akan kami berikan khusus di akhir pembelajaran. Nah, dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 ini nanti akan saya jabarkan satu persatu. Dari mulai belajar huruf, meliputi belajar huruf vokal, belajar huruf konsonan, dan sebagainya sampai nomor 8. Huruf vokal ada A, Ya, O. Jadi ada rongga di mulut kita atau rada dibuka, O. Contohnya onta. Lalu ada Yo, Yo, Yono. Lalu ada O, maju, bibir kita sedikit maju, O. Contohnya Oreo. Yo, contohnya yoyo.
U, U, E. Perhatikan E. Contohnya embah. Halo. I, E. Contohnya embrio. Halo. Y, P, Y. E. Contohnya edi. Yang ini yang E original. Kalau ada Y, UY. Kita dalam menghafal huruf vokal biasakan harus dengan disertakan contoh. Karena apa? Karena setiap huruf ini memiliki perbedaan walaupun tipis. Contoh saja yang ini E. Di sini ada sebentar. Di sini ada E 1, 2 E, 3 Y, 4 E, dan Y. Nah, antara E nomor 1 tidak akan bisa menggantikan E yang nomor 2 ataupun yang nomor 4. Dan sebaliknya, E yang nomor 4 tidak akan bisa menggantikan E yang nomor 2 dan E yang nomor 1. Dalam contoh, perhatikan embah. Kata embah, E, dengan embrio. Fokus yang E ya. Embah dan embrio. Coba misalkan kita tukar menjadi jika embah yang ini menggunakan E yang ini, maka berbunyi embah. Embah. Menjadi embah. Dan sebaliknya, jika embah kita gunakan sebagai E-nya embrio, jadi embrio bunyinya. Embrio. Embrio dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus belajar huruf dan menghafal dengan contohnya sekalian. Agar apa? Agar kita dapat membedakan perbedaan antara E yang satu dengan E yang lain. Oke, lalu di sini ada O dan O. Oke, ada O dan O. Perbedaannya, kalau ini posisi mulut kita rada mangap, tapi kalau yang O ini posisi mulut kita rada maju. Posisi mulut mangap, O. Onta, yo, yoro. O, oreo, maju, oreo. Lalu yono, yoyo, sorry. Nah, sekarang pertanyaannya gimana agar kita dapat membedakan antara huruf vokal satu dengan huruf vokal yang lain? Gampang saja, di sini saya punya cara tersendiri. Buat lingkaran dari garis. Oke. Jika ada satu huruf ke kanan, garis ke kanan, itu berarti A. Jika garisnya ke atas, itu berarti O. Jika garisnya ke kiri, berarti O. Jika garisnya ke bawah, itu berarti U. Oke. Tanpa kita sadari, sudah dapat 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Jika garisnya ke kiri disebut dengan A, garisnya ke kanan A, ke kiri O, ke atas O, ke bawah U. Oke. Nah, lalu ada berapa jumlah garisnya? Jika
garisnya ada 2, setiap ada garis yang ke kiri 2, ke atas 2, ke kanan 2, atau ke bawah 2, itu ditambah ya. Kesimpulannya, setiap ada 2 garis, maka disertakan huruf Y. Itu aja. 2 garis sama dengan Y. Jadi, yang asalnya A, 1 garis, berhubung ada 1 garis lagi, maka ditambah Y. Berbunyi ya. Oke. Lalu, O, garisnya ke atas 1, jika ke atas ada 2, maka berarti yo. Bagus? Yo. Lalu, jika ada garis ke kiri 1, O. Tapi kalau ada 2, berarti yo. Oke. Lalu, jika ada garis ke bawah 1 U dan tambah 1 lagi ke bawah, maka ditambah Y menjadi U. Oke. Lalu, E, ini yang paling beda sendiri. Jika ada garis tidur 1, cukup dibaca E. Lalu, I sama dengan punya kita, I, cukup berdiri saja, I. Nah, sekarang perbedaan antara E, Y, E, dan Y. Oke, E. Jika ada huruf seperti H, maka dibaca E. Tapi ketika di tengah garisnya ada 2, masih berlaku rumus tadi. Jika ada 2 garis ditambah huruf Y, maka ditambah Y menjadi ya. Oke, bagus. Lalu, jika ada 2 garis berdiri dan 1 garis ke kiri, dibaca E. Lalu, jika garis ke kirinya ada 2, masih berlaku seperti yang tadi, maka ditambah Y menjadi Y. Oke. Nah, dan ada yang perlu saya sampaikan lagi, nggak kalah pentingnya, catatan. Huruf eng, atau ini, 0 ini O, dapat berbunyi atau dapat dibaca eng hanya saat berada di akhir kata atau di bawah huruf. Contoh, ini bisa dibaca eng. Ini dibaca G-A-eng, gang, gong, cek, gongjang, gonggi. Tetapi jika berada di atas atau di samping, seperti ini nggak bisa dibaca eng. Ini cuman sebagai pelengkap saja, nggak ada bunyinya, cukup ingi, nggak perlu ngingi, utawa ini cukup sewu, nggak perlu sengu, salah, cukup sewu, ini nggak dibaca. Loh, kok kenapa nggak dibaca tapi kok ditulis, Mas? Nah, ini bedanya huruf Korea, karena huruf Korea itu berpasang-pasangan dan ini sebagai pelengkap atau sebagai pasangannya. Nggak bisa berdiri sendiri dia. Nggak bisa begini. Ini salah, perlu ini. Agi nggak bisa dibaca ngagi, cukup agi. Ini nggak dibaca. Lalu ai nggak dibaca karena terletak di samping, bukan di bawah. Uyu terletak di atas. Oke. Oke, huruf vokal sudah, sekarang masuk ke huruf konsonan. Oke, huruf konsonan. Ada G yang dibaca giok, biasa dibaca G atau K. Nien, N, diet, D atau T, bisa dibaca D atau bisa dibaca T. R atau L, khusus huruf R atau L memiliki huruf yang sama, tergantung situasi atau letak huruf tersebut, bisa dibaca R, bisa dibaca L. M, miem, biep, bisa dibaca B atau P. S, siet, jiet, J, ciet, kiek, tiet. Piep, hieng, lung atau eng kalau di
bawah. Oke. Lalu ada huruf double. Huruf double pertama ada G double dibaca K, D double dibaca T, P double dibaca P, S double tetap dibaca S, J double dibaca C. Oke. Karena kita sedang belajar di tahap pemula, maka cukup baca huruf aslinya saja. Cukup G, N, D, R, M, B, S, J, C, K, T, K, T, P, S, C. Nah, nanti untuk lebih detailnya nanti sambil jalan kita bisa sambil belajar membaca dengan fasih. Oke, biar mudah diingat cukup dibaca huruf aslinya saja. G, tetap G, N, D, R, M, B, S, dan seterusnya. Oke, untuk metode menghafalannya ini setiap huruf berbeda. Tak ulangi, setiap huruf memiliki bentuk yang berbeda. Perhatikan. Nah, ini semakin mempermudah untuk menghafal. Tinggal kita membaca, menulis, dan mengulang-ulang huruf tersebut agar kita dapat menguasai atau menghafal huruf tersebut. Oke. Lanjut. Di belajar penulisan huruf vokal. Oke. Perlu saya tekankan, huruf eng ini selain kita menghafal huruf garisnya ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah, letak huruf eng juga perlu diperhatikan. Karena apa? Ini penentu nanti pada akhirnya akan bertemu dengan huruf konsonan atau huruf vokal dan terletak di mana huruf tersebut. Oke, misalkan saya akan menulis A, ku. Oke, huruf A seperti ini, huruf K seperti ini, huruf U seperti ini. Nah, kita fokus ke huruf ini sama ini. Nah, kenapa kok wajib dihafalkan letak huruf ini di mana? Ini letak huruf secara original, A dan U. Nah, A karena di depannya ini tidak ada huruf lagi, maka ini diperlukan sebagai pelengkap. Oke, huruf A. Dan K. Huruf K. Karena U memiliki huruf 0 di atasnya, maka huruf ini hilang dan akan ditempati dengan huruf di depannya. Jadi, aku seperti ini. Misalkan, tulisannya ako menjadi A, K, O. Ako, misalkan ya, ako. Jadi penulisannya A tetap. Nah, O di sini akan hilang dan ini akan menggantikannya menjadi ako. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang belajar menulis. Nah, karena apa? Pentingnya menulis. Jika kita semakin giat menulis, maka peluang untuk kita semakin hafal semakin besar. Karena dengan kita menulis, secara tidak kita sadari, mata kita melihat tulisan tersebut, telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan ketika kita menulis huruf tersebut, dan pikiran kita fokus kepada huruf tersebut, dan tangan kita bergerak mengikuti huruf atau bentuk huruf tulisan huruf tersebut. Oke. A. Oke, tulis begini saja terus, nanti bisa disalin di rumah, tabel seperti ini, dan nanti bisa dipraktekin sendiri di rumah. Tulis saja mengikuti hurufnya. O. Sekali lagi saya tekankan, huruf ini di depannya ini kosong ini atau O ini harus dihafalkan di mana letaknya.
Oke, lanjut di penulisan huruf konsonan. Seperti yang saya sudah bilang tadi, karena huruf konsonan antara satu dengan yang lain semua bentuknya berbeda, maka lebih mempermudah kita dalam menghafalnya. Contoh, G. Oh, jika ada huruf seperti ini maka dibaca G. Terus sampai sini terus. Terus D. Jika ada huruf seperti C, maka dibaca D. Tulis terus. Sama ya, sampai bawah nanti disalin di buku, nanti disalin ulang, ditulis ulang. Agar apa? Agar kita dapat menghafalnya. Sekali lagi, karena kita masih belajar, jangan merasa bosan untuk menulis. Nah, sekarang belajar menggabungkan huruf konsonan dan vokal. Sekarang kita masuk ke tahapan belajar menulis. Semisal ada huruf konsonan, huruf vokal, dan gimana kita menulisnya? Contoh, G. Perhatikan letak huruf kosong di sini. Dan ini menjadi penentu letak di mana huruf konsonan ini berada. Contoh G, karena O-nya di depan, maka G-nya juga di depan. O, misalkan G, ketemu O, karena O-nya di atas, maka G-nya di atas, O-nya di bawah. O ini hilang, dan G menempati posisi O tersebut. Go. Misalkan pengen nulis D. D bertemu dengan I. D. Karena O-nya ada di depan, maka D, I cukup di sini. Oke, sama, semua sama. Nanti di rumah bisa ditulis, disalin, dan diisi, dilengkapi. Oke, sekarang masuk ke tahapan sebaliknya. Huruf vokal dengan konsonan. Kalau tadi konsonan ke vokal, sekarang vokal ke konsonan dibalik. Nah, karena huruf vokal berada di huruf terdepan, dalam arti di depan huruf vokal tidak ada huruf lagi, maka O ini tetap ditulis apa adanya. Contoh, jika mau menulis uk, O bertemu G. Uk, karena U vokal berada di huruf pertama, maka ini tetap ditulis U-nya. Dan G-nya menempati di bawahnya. Uk. Semua sama. Misalkan M pengen menulis im. I dan M. I berada di depan, berarti M-nya tinggal ditulis di bawahnya, dan ini masih diikut sertakan. Karena apa? Tidak ada huruf di depannya lagi. Beda cerita kalau semisal kita akan menulis gim, maka akan ada seperti ini. Ini im. Sekarang kalau gim, huruf G, karena I-nya berada di sini dan ada huruf G di depannya ini, maka O hilang dan G menempati di sini menjadi G. M tetap mengikuti gim. Oke. Nah, sekarang kita menyambungkan huruf konsonan, vokal, dan konsonan. Oke, sekarang kita akan menulis contoh nun.
Misal, sorry, jangan nun. N nuh. N 1, O 2, H 3. Cara menulisnya gimana? Di sini. N. Tetap kita tulis pertama N. Karena U huruf nolnya terletak di atas, maka otomatis huruf nolnya ini hilang dan N menempati huruf tersebut. Nu. Dan H berada di bawahnya. Nuh. Nuh, seperti ini. Semuanya kurang lebih sama. Contoh Kim. Perhatikan K, I. Karena ada di sini, jadi K-nya berada di sini. Ini hilang. Ki, M mengikuti di bawahnya. Kim. Selanjutnya, vokal ketemu konsonan ketemu vokal. Huruf vokal, konsonan, vokal. Gimana cara menulisnya? Misal kita akan menulis O, omo, omo, O, M, O. Jadi tulisannya karena O pertama tidak ada huruf di depannya lagi, maka tetap ikut serta nolnya O, M, dan O. Kenapa ini hilang? Karena digantikan dengan M, posisi M. Oke, bisa dipahami? Sekarang masuk ke kombinasi huruf gabungan. Oh ya teman-teman, mohon maaf karena buku ini saya sendiri yang buat. Saya merangkum dari berbagai macam sumber dan saya rangkum sendiri di sini. Saya ringkas menjadi intinya sama, cuman dengan cara dan metode pembelajaran ala-ala saya. Dengan saya membagi menjadi huruf kombinasi huruf gabungan itu seperti OA, OWI, OA, WO, WI, OE, UE, OI. Ini huruf gabungan. Ini juga dihafalkan karena ini huruf yang berdiri sendiri. Ulangi, huruf yang berdiri sendiri. Jadi tidak dapat dipisahkan. Contoh, goan. Go-an. Dibaca. Dibaca go-wan. Tidak bisa dibaca gaon. Kenapa bisa begitu? Karena huruf goan ini terdiri dari G plus OA plus N. G plus OA plus N menjadi goan. Bukan terdiri dari, ini yang salah ya, ini yang salah. Bukan terdiri dari G plus A plus O plus N. Bukan gaon. Ini salah. Nah, kenapa kita bisa membenarkan kalau huruf ini terdiri dari G, OA, plus N? Karena OA ini huruf sendiri, dibaca sendiri, OA. Nah, kenapa kita harus menghafalkan huruf ini? Agar kita tidak salah dalam membaca. Bisa saja huruf seperti ini kita baca G, A, O, N. Tapi itu salah. Yang benar G plus OA plus N. Goan. Seperti ini. Oke, lanjut ke kedua. Kombinasi huruf spesial. Harus dibaca berurutan. Contoh seperti ini. Dog. Nah,
Bacanya cukup saja dibaca menyeluruh. Dolb, contoh di sini. Dolb cukup dibaca D O L B. Dolb. Tak, mox, salm, anj, nob, mark, jolm. Oke, sampai saat ini saya rasa untuk pengenalan hurufnya sudah cukup. Untuk penghafal huruf vokal maupun konsonnya saya rasa sudah menguasai. Saya berharap jika sampean-sampean sudah berada di titik ini dan sedang menonton video ini, untuk vokal konsonan maupun cara penulisan sudah menguasai semuanya, sudah hafal di luar kepala. Dan sekarang bab yang selanjutnya adalah belajar membaca. Nah, membaca seperti kita belajar ngaji pada waktu kecil dulu, belajar bahasa Korea juga seperti itu, bisa karena terbiasa. Kita hafal seberapapun huruf, kalau kita tidak pernah belajar membaca, dalam arti jam terbang kita dalam membaca kurang, maka akan sulit kita untuk lancar membaca bahasa Korea. Seperti saya contohkan. 한국의 인사예절. 한국에서는 상대의 따라 인사하는 방식이 다릅니다. 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게는 안녕하세요 또는 안녕하십니까 라고 말하며 고개를 숙이거나 허리를 굽혀 인사합니다. 고개를 숙이거나 허리를 굽히는 것은 상대방에 대한 존경을 나타내는 제스처입니다. 한편 자신보다 나이가 어리거나 진한 사람에게는 안녕 이라고 말하며 한 손을 가볍게 들거나 흔들어 반가움을 나타냅니다. 안녕하세요, 안녕하십니까, 안녕. 인사하는 시간에 상관없이 아침, 점심, 저녁 언제든지 사용할 수 있습니다. 공적인 상황에서는 주로 악수를 하며 인사합니다. 다만 자신보다 나이가 훨씬 많거나 지위가 높은 사람에게 인사할 때는 왼손으로 오른팔이나 오른손을 받치고 악수를 하는 것이입니다. Oke, seperti itu sedikit contoh dari saya. Biasakan dalam membaca, perbanyak jam terbang, maka insya Allah perjuangan tidak ada yang mengkhianati hasil. Insya Allah yang kuasa juga akan memudahkan kita dalam mengajar, dalam belajar, asal kita usaha dalam belajarnya keras. Oke, sekarang lanjut di bab angka. Belajar huruf sudah, vokal sudah, konsonan sudah, menulis sudah, membaca sudah, belajar angka. Oke, seperti yang sudah saya bilang, angka Korea terdiri dari dua, angka sino dan angka asli. Oke, angka sino. Angka sino 1 dibaca il, 2 i, 3 sam, 4 sa, 5 o, 6 yuk, 7 cil, 8 pal, 9 gus, 10 sip, 100 bek, ribuan con, 10-an ribu man, ratusan ribu sipman, jutaan conman, puluhan juta conman, ratusan juta ok. Oke, cara menghitung angka sino. Oke, dari semua bilangan ini cukup yang dipelajari hanya dari 1 sampai 10. Lalu back
con, man, ok. Cuman ini saja yang dihafalkan. Karena apa? Nanti yang lain mengikuti sendiri. Untuk menghitung angka 11 misalkan, tinggal kita pakai rumus 11. 11 itu terdiri dari 10 dan 1. Oke, 11 itu terdiri dari 10 dan 1. Jadi 10 itu sip dan 1 itu il, sipil. Oke. Misalkan 17. 17 itu berarti terdiri dari angka 10 dan 7. 10 itu sip dan 7 itu cil, sip, cil. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Jadi tinggal kita pecah sendiri. Oh, ternyata 15 terdiri dari 10 dan 5. Jadi 10-nya sip, 5-nya O, sip, O. Sekarang 29 misalkan. 29 terdiri dari 2 plus 10 plus 9. 29. Jadi 2 itu I, 10 itu sip, 9 itu gu. Jadi isipgu. Misalkan 23. 23 terdiri dari 2 plus 10 plus 3. 2 itu I, 10 itu sip, plus 3 itu sam. Oke. Itu berlaku sampai angka 99. Oke, misalkan angka 99. Angka 99 terdiri dari 9 plus 10 plus 9. Jadi 9 itu gu, 10 itu sip, 9 itu gu. Menjadi gu, sip, gu. Oke, untuk puluhan sudah bisa dipahami ya, mudah. Nah, naik tingkat lagi ke ratusan. Oke, kita random saja. Misalkan kita akan menghitung angka 131. Oke, ini terdiri dari ratus, 3 plus 3 kan ratusan. 1 ini kan menunjukkan ratusan. 131. 103 plus 10 plus 1 menjadi ratusan back. Oke, ratusan back. 3 itu sam, 10 itu sip, back sam sip, 1 itu il, menjadi back sam sip il, 131. Oke, bisa dipahami ya. Tinggal dipecah dulu. Angka tersebut menunjukkan satuan, puluhan, atau ratusan. Nah, naik tingkat lagi menjadi ribuan. Sekarang anggap saja ini angka 7.296. Oke, terdiri dari 7. Ini 7 plus 1000 plus 2 plus 100 plus 9 plus 10 plus 6. Berarti 7.000 kan 296 menjadi 7.000 itu
con. Sorry. 7 itu cil. Cil. 1000 itu con. Cil con. 200. 2 itu i. 100 itu bek. 9 itu gu. 10 itu sip. 6 itu yuk. Menjadi cilcon ibek gusip yuk 7296. Tahu contoh sekali lagi, misalkan 592 5927 misalkan ya. 5 ini kan berarti O kan, 5 O kan. 1000 berarti con. Con. 9 itu gu. Jadi gu bek kan menunjukkan ratusan. Gu bek. 2 i lagi. I puluhan karena menunjukkan puluhan. 27. 10 itu sip. Sip. 7 itu cil satuan. Jadi ocon gubek isip cil. Oke. Pelan-pelan dipahami. Semisal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau berkunjung langsung ke sini. Oke, kita lanjut ke angka puluhan ribu. Tadi kan sudah ribuan, sekarang puluhan ribu. Nah, di sini terletak perbedaan antara Indonesia dan Korea. Kalau kita menghitung angka, pastikan 3 digit dari belakang. 3 digit dari belakang itu dikasih koma agar kita bisa menentukan, oh ini angka berapa. Contoh di sini kan 29.345. Itu kan? Tapi kalau Korea berbeda. Korea itu seperti ini. Kalau Indonesia 3 digit, kalau Korea 4 digit dari belakang dikasih koma. Nah, di sini kuncinya 4 digit dari belakang dikasih koma. Dan koma di sini kita diwakili dengan puluhan ribu. Yang mana di sini puluhan ribu diwakili dengan man. Oke. Jadi berapapun angkanya, kita menghitung dulu dari belakang, 4 digit dari belakang, 1, 2, 3, 4, kasih koma. Dan koma ini anggap saja nanti akan ditempati oleh man. Oke. 4 digit dari belakang dikasih man. Oke, bisa dipahami. Jadi cara menghitungnya 2. 2 itu i. Berarti koma kasih man, iman. Baru kita hitung seperti biasanya. Tinggal ini 9.345. Berarti 9 itu gu. 1000 itu con. 1000 con. Terus 303 itu sam. 100 itu bek. 100 itu bek. Sambek sasip. 40 sasip. 4 sa 10 sip.
sasib 45 O. Oke. Poinnya adalah 4 digit dari belakang kita kasih koma, dan koma ini berarti akan kita isi dengan man. Oke. Nah, sekarang coba kita hitung angka yang banyak. Misalkan dari angka tersebut di sini kita ambil yang ini. 3 4 6 8 3 2 9. Nah, jangan pernah sekali-sekali kamu menghitung angka Korea dengan seperti dengan angka Indonesia dengan cara 3 digit belakang koma, 3 digit belakang koma. Kalau di Indonesia ini kan berarti 3.468.329. Tapi berbeda dengan Korea. Kalau di Korea adalah 4 digit dari belakang. Di sini letak kuncinya. 4 digit dari belakang, 1, 2, 3, 4, kasih koma. Dan tahu kan tadi koma ini berarti dikasih apa? Man. Oke, bagus. Man. Nah, tinggal kita hitung 3 digit di depan koma. Ini kan ada angka 346. Oke, kita pisah dulu ya, biar tidak bingung. 346. 346. 3 itu sum. 100 itu back. 44 itu sa. 10 itu sip. Yuk itu 6 itu yuk. Berarti sum back sa sip yuk man nyambung ke sini, baru man dari man nyambung ke 8 ini. Man terus 8 3 2 9. 8 itu pal. 1000 itu con. Pal con 329 berarti 3 sum 100 back 20. 2 itu i, 10 itu sip, 9 itu gu. Jadi 3.468.329 itu adalah bahasa Koreanya sambek sasip yukman palcon sambek isip gu. Oke, bisa dipahami? Oke, tak kasih contoh sekali lagi, tak perjelas biar benar-benar matang pemahaman akan menghitung angka sino. Oke. Misal 7 6 4 3 9 8 2 1. Oke, sekarang ini kalau dalam bahasa Indonesia kan berarti 1 2 3 koma 1 2 3 koma, berarti 76.439.821. Oke, gak bosan-bosan tak ulangi, kuncinya di sini 4 digit dari belakang kalau menghitung dengan bilangan Korea. Jadi 1 2 3 4 koma, dan koma dikasih dengan man. Oke, bagus. Nah, anggap saja simpelnya seperti ini. Man ini cuma pembeda atau garis marka, garis pembeda antara 4 digit di belakang dan 4 digit di belakang. Ini sebagai penanda aja. Oke. Jadi ini itu terdiri dari angka 7.643 dan 9.821. Oke, biar tidak bingung, terdiri dari dua angka yang dipisah dengan man. Antara angka 7.643 dan 9.821. Oke, cara menghitungnya gampang. 7.000, 7 itu cil, 1000 itu con,
600 itu 6 itu yuk, 100 itu back, 4 itu sa, 10 itu sip, 3 itu sam. Berarti 7643 itu cilcon, yuk back, sa, sip, sam. Sambung di man pembeda tadi, sip man, baru kita ulang lagi 9000 lagi. 9000 berarti gu, 1000 itu con, 8 itu pal, 100 itu back. 22 itu i, 10 itu sip, 1 itu il. 9821 itu adalah gucon, palbek, isip, il. Jadi keseluruhan angka ini 76.439.821 dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Korea menjadi cilcon, yukbek, sasip, saman, gucon, palbek, isip, il. Oke. Selalu latih, misalkan ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, angka sinonya sudah, sekarang angka angka sino itu memiliki beberapa fungsi, yang mana angka sino itu digunakan untuk menghitung jumlah yang tak terbatas. Contoh, menghitung tanggal, lama minggu, bulan, lama bulan, tahun, menit, lantai, uang, nomor, porsi. Intinya simpel, jika hitungan tersebut terbatas maka menggunakan angka asli, dan jika hitungan tak terbatas atau lebih banyak dari angka asli maka menggunakan angka sino. Oke, di sini kita masuk ke tahapan nama bulan, karena di sini juga menggunakan angka sino, masih ada hubungannya. Di Korea tidak mengenal Januari, Februari, Maret dan seterusnya, tapi warga Korea mengenal dengan bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 12. Misalkan ulang tahun bulan Mei, di Korea tidak ada Mei, adanya bulan 5. Oke, sampai sini dipahami. Jadi tinggal kita, selagi kita dapat menguasai angka 1 sampai angka 12, maka kita secara otomatis dapat menyebutkan nama bulan dari Januari sampai Desember. Oke, lanjut ke nama hari. Nama hari Senin itu wol, Selasa huah, Rabu su, Kamis mok, Jumat gem, Sabtu to, Minggu il. Yoil itu berarti hari. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Cara menghafal cukup mudah, tinggal wol huasu mogem toil, wol huasu mogem toil terus sampai bosan. Secara tidak langsung nanti akan nempel sendiri di pikiran. Oke. Lanjut ke angka asli. Oke, angka asli itu angka untuk menghitung jumlah yang terbatas. Karena apa? Angka asli itu terdiri dari 99 angka. Dan makanya di Korea ada dua hitungan, angka asli dan sino. Karena apa? Jika angka asli sampai 99, maka setiap benda, barang, atau apapun itu yang jumlahnya melebihi 99, maka secara otomatis akan menggunakan angka sino yang tadi kita belajar tadi. Karena angka sino angka tak terbatas untuk menghitung uang. Itu juga sebagai alasan kenapa uang tidak dihitung dengan angka asli. Karena angka asli cuman sebatas ke 99. 100-nya tidak ada. Dan 1 itu hana, 2 dul, 3 set, 4 net, 5 dasot, 6 yosot,
7 ilgob, 8 yodel, 9 ahub, 10 yol. Lalu 20 semul, 30 soron, 40 mahen, 50 suwin, 60 yesun, 70 ilhen, 80 yoden, 90 ahen. Oke, jadi hanadul satna dasot yosot ilgob yodel ahub yol. Yol semul soron maham suwin yesun ilhen yoden ahen. Oke, ini setiap angkanya berbeda, mohon untuk dihafalkan. Jika di angka sebelumnya 20 itu terdiri dari angka 2 dan 10 menjadi isib, tapi dalam angka asli tidak berlaku seperti itu karena dia mempunyai 20 sendiri, 30 sendiri, 40 sendiri, sampai 90 sendiri. Jadi tidak bisa dulsib, itu tidak bisa, harus semul dul. Misalkan 22 itu semul, 2 itu dul, semul dul. Misalkan 87, 8 itu yoden, 7 itu ilgob. Bisa dipahami di sini. Jadi semisal akan menghitung angka 95 gimana Mas? Nah, 90 kan ahen, 5 itu dasot, tinggal digabung aja ahen dasot. Ini tidak begitu banyak rumus, tetapi harus ekstra dihafalkan karena ini tergolong hafalan yang sulit menurut anak-anak murid saya. Oke, angka sino digunakan untuk menghitung gelas atau cangkir. Contohnya, kopi hanjan, 1 cangkir kopi. G buah, C gedung, bol set, myong bu saram atau orang, dan lain sebagainya itu menggunakan angka asli. Sekarang kita masuk di perhitungan waktu. Untuk menghitung waktu, untuk jam menggunakan angka asli dan untuk menit menggunakan angka sino. Kenapa bisa seperti itu? Karena jam di Korea itu tidak mengenal jam 24.00. Yang ada hanya jam 1 sampai jam 12. Nah, cara mengetahui jam 1 malam atau jam 1 siang itu bagaimana Mas? Tergantung di AM atau PM, Coro Indonesia. Nah, Coro Korea itu ojon dan ohu. Oke, di sini kita contohkan jam 12.30 menit. Jam 12 itu yol du. Oke, bahasa angka asli 12 kan yol du. 10 yol, 2 du, yol du. Nah, 30 menit ini kan menunjukkan menit. Nah, dan itu harus menggunakan angka sino. 30 itu samsib. Jadi yol du si samsib bun. Nah, si di sini berarti jam, bun di sini berarti menit. Jadi jam 12 samsib bun 30 menit. Oke, sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya di sini juga masih belajar dan masih jauh dari kata sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.